teman-teman yang ada di P3K di seluruh Jawa Tengah nanti bisa menyaksikan tutorial cara pengisian aplikasi untuk pembukaan rekening kolektif secara kolektif. Sebelumnya kami mohon maaf karena waktunya mundur karena ada trouble dari tim kami. Mudah-mudahan setelah acara ini bisa dijalankan sesuai dengan skenario yang kami sampaikan. Jadi untuk Zoom ini kami akan mendemokan cara pengisian pembukaan rekening kolektif secara di aplikasi yang akan kami bagikan lewat share di grup manapun, entah dari grup Telegram P3K atau dari Dinas Pendidikan atau dari BKD. Nanti intinya kelengkapan terkait dengan tata cara pengisian aplikasi tersebut itu bisa melalui media masing-masing. Jadi kami akan meng-share juga videonya, kemudian buku manualnya, dan terakhir adalah link untuk aplikasinya. Setelah acara ini paling besok pagi sudah kami share, karena kami akan mengetes terus sampai nanti sore. Itu link akan kami pastikan dulu, mudah-mudahan tidak ada terjadi kendala. Besok pagi sudah kami rilis dan teman-teman P3K bisa untuk melakukan proses pengisian. Asal kami mulai, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke proses demo, nggih. Jadi ini yang tampak di layar Bapak Ibu sudah melihat untuk aplikasi tersebut. Apakah masih ada yang belum bisa menyaksikan di aplikasi tersebut? Mohon informasinya. Sudah tampil. Sudah tampil, nggih. Jadi semuanya sudah tampil, nggih. Ampun. Oke. Jadi mulai pertama masukkan username. Jadi sebelum masukkan username, klik daftar dulu. Daftar. Kemudian untuk username itu menggunakan nick, nomor nick atau nomor KTP. Nomor KTP. Ini dimasukkan, nggih. Ya, kami kasih contohnya saja, nggih. Jadi dimasukkan nomor nicknya, kemudian password. Passwordnya terserah dari Bapak Ibu. Minimal 4 karakter, bebas. Minimal 4 karakter, nggih. Bebas, terserah. Yang penting dihafalkan. Oke, setelah itu konfirmasi. Ulang password, kemudian submit. Kemudian nanti disimpan, masukkan lagi nick KTP-nya, username, di dalam menu username. Masukkan nick-nya, kemudian masukkan password. Itu, nggih. Sampai segini ada yang ditanyakan, kalau enggak langsung aja, nggih. Nanti pertanyaan nanti di belakang, nggih. Kemudian klik lanjut. Oke, sampai sini jelas, nggih? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, nggih. Jadi mulai pengisian, nggih. Jelas, Pak. Alah, Mbak Akan Yang. dibantu tim kami, nggih, Mbak Lady, untuk melakukan proses cara pengisiannya. Baik, lanjut aja. Yang pertama, nanti otomatis pada kolom nomor KTP itu akan tertera sendiri. Ikut yang awal ya, Bu, pengisiannya awal. Kemudian yang kedua, nama lengkap sesuai KTP, tanpa gelar, tanpa gelar dan huruf besar. Semua nanti sebenarnya ini terserah mau huruf besar atau kecil, tapi diseragamkan aja ya Bapak Ibu. Semuanya huruf besar, kapital. Nama lengkap tanpa gelar. Terus kemudian nama rekening disamakan saja yang lainnya ya. Oke. Kemudian tanggal terbit KTP bisa dilihat di kartu KTP masing-masing. Jadi nanti itu ada namanya tanggal terbit KTP. Apa ini? Gimana kok suaranya? Hah? Pusat paten ini. Mohon dimut dulu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk jenis kelamin
nanti dipilih perempuan atau laki-laki, kemudian agama, kemudian tempat lahir, setelah itu tanggal lahir, oke, kemudian alamat, itu ada keterangan panjang maksimal 30 karakter. Jadi otomatis nanti Bapak Ibu kalau memang lebih dari 30 karakter, nanti tidak bisa dilanjut ketikannya. Jadi informasi yang paling penting aja, jalan utama, kemudian nomor. Kemudian provinsi, juga maksimal 30 karakter. Kota atau kabupaten, kode pos, nanti bisa Bapak Ibu searching di Google ya. Kemudian kecamatan, kelurahan, nomor HP, kemudian email. Email ini Bapak Ibu harus punya ya Bapak Ibu. Kalau sebelumnya belum punya email, mohon untuk dibikinkan dulu, dibuatkan dulu. Jadi email ini sifatnya wajib. Kemudian nama perusahaan, pilihannya hanya satu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian alamat perusahaan, Jalan Pemuda, nomor 134, cabang dinas, nanti sesuai dengan cabang dinasnya Bapak Ibu, monggo dipilih. Nama sekolahnya juga sudah tertera ya Bapak Ibu, sudah ada pilihannya. Kemudian kota perusahaan Semarang, kode posnya 50123. Jadi Bapak Ibu di sini perlu diperhatikan untuk nama perusahaan, alamat perusahaan, terus kemudian kota perusahaan dan kode pos itu disamakan semuanya. Jadi menganut alamatnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bukan menganut nama sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi saya ulangi lagi, untuk nama perusahaan, alamat perusahaan, kota dan kode pos menganut alamatnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lanjut. Yang berubah hanya cabang dinas dan nama sekolah sesuai unit masing-masing. NPWP, dan bagi Bapak Ibu yang tidak punya NPWP, silahkan bikin terlebih dahulu. J, NPWP-nya monggo. Kemudian nama ibu kandung. Untuk nama ibu kandung, mohon untuk dicek kembali di kakaknya masing-masing. Jadi harus sesuai dengan kakak ya, Bapak Ibu. Dan kalau memang namanya panjang, 2 digit, sekomplit mungkin. Itu maksimal 30 karakter. Kemudian untuk bagian kolom saudara atau teman dekat yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat atau mendesak, silakan nama teman boleh, nama saudara boleh, yang Bapak Ibu punya nomor teleponnya. Nah, setelah semuanya sudah terisi, mohon dicek kembali, benar-benar dicek kembali satu persatu. Oke, cek kembali semuanya. Kalau sudah pasti, sudah yakin, monggo diklik submit di kiri, pojok kiri. Nah, kemudian ada tampilan itu ya Bapak Ibu. Jadi ada tampilan data inputan. Ada di paling kanan ada 2 pilihan, edit atau validasi. Jika Bapak Ibu merasa ada yang perlu dikoreksi, berarti nanti Bapak Ibu klik edit. Coba Mas, diklik edit. Nah, akan ada pilihan edit atau validasi.
Jika Bapak Ibu merasa ada yang perlu dikoreksi, berarti nanti Bapak Ibu klik edit. Coba Mas, edit. Jadi perlu sangat diperhatikan untuk dikoreksi ulang. Edit atau verifikasi. Jika Bapak Ibu merasa ada yang perlu dikoreksi. Nah, kemudian klik kalau Bapak Ibu sudah yakin, kita klik validasi. Apakah Anda yakin untuk validasi inputan Anda? Kita yakinkan sekali lagi Bapak Ibu ya. Nah, itu akan muncul. Jadi siap untuk dicetak. Jadi akan ada 2 kolom, cetak form depan dan cetak form belakang. Kita download dulu. Itu sifatnya download ya Bapak Ibu, tidak langsung mencetak tapi di-download dulu. Kita download dulu. Di pojok kiri nanti ada tulisan dokumen yang sudah terdownload, form belakang dan form depan. Kita lihat form depan J, tampilannya seperti itu. Dicek lagi Bapak Ibu, semuanya sudah masuk ya. Tambahan satu lagi Bapak Ibu, alamat tempat tinggal itu sesuai KTP J, walaupun sudah beda dengan yang alamat sekarang, sesuai KTP. Saya harap tidak ada pertanyaan lagi ya ke depan untuk alamat tinggalnya, semua sesuai KTP. Kita lihat form tampak belakang. Nah, form tampak belakang itu ada 3 kolom, pemohon 1 kolom, terus kemudian 2 kolom di sampingnya, contoh tanda tangan nasabah, 3-tiganya ditanda tangan dengan pena warna hitam. Anjar, Timo. Jadi dalam formulir itu yang ditanda tangan ada 3 ya Bapak Ibu, di 3 kolom. Maaf Ibu, formnya belum di-share, Bu, belum tampil. Oh, formnya belum tampil. Formnya belum contohnya belum keluar, belum tampil. Mohon ditunggu J, Bapak Ibu. Ada yang berisik desa. Leni, Dharmayanti, mohon di-mute. Kelihatan? Bapak Ibu sudah bisa lihat contoh formnya? Sampun, sampun. Sampun, Bu, sampun. Sampun tampil. Saya ulangi lagi J untuk formulirnya. Saya kasih tambahan alamat KTP J Bapak Ibu. Bila berbeda dengan alamat yang sekarang, mengambil alamat sesuai KTP. Jadi saya harap ke depan tidak ada yang alamat Pak Anjar. Untuk tampak belakang, tampak belakang itu ada 3 kolom tanda tangan pemohon dan contoh tanda tangan nasabah. Jadi Bapak Ibu harus setelah orang tulisannya benar nih barang tuh ya. Ayo nanti tolong kurung rame kan. Itu Tolong dimut, Dimut. Karo Marni kok iso Bapak Ibu nanti itu yang perlu di-note lagi ya. Marni Itu berwarna J. aku dia Dimut dong. tolong dimut, tolong dimut. Berisik. Ya. Jadi nanti formulir harus dicetak berwarna, tidak boleh hitam putih. Saya harap ke depan tidak ada pertanyaan lagi ya. Terus kemudian ditanda tangan 3. Jumlahnya 3 di kolom pemohon dan contoh tanda tangan nasabah. Pakai pena warna hitam. Tidak ada pertanyaan lagi. Boleh nggak pakai warna biru, warna lain? Tidak boleh. Warna hitam J, Bapak Ibu.
Terus next nanti setelahnya, setelah formulirnya keprint, berarti jumlahnya 2 ya Bapak Ibu, formulirnya tampak depan dan tampak belakang. Kemudian ditambah lagi lampiran fotokopi KTP dan NPWP. Kemudian di staples aja dan disimpan. Hingga sampai nanti ada pengumuman selanjutnya untuk pendistribusian kartu ATM, buku ATM dan PIN-nya. Gitu. Saya kembalikan lagi ke Mas Oni. Untuk pengisian paling lambat tanggal berapa ya? Oke, sampun nggih, berarti kami tegaskan kembali untuk pengisian aplikasi ini kami rilis besok pagi, sudah bisa Bapak Ibu untuk melakukan proses pengisian. Besok pagi teman-teman P3K bisa melakukan proses pengisian. Oke. Dan paling lambat deadline sampai tanggal 16. Jadi tanggal 14, 15, dan 16 teman P3K bisa mengisi segera. Deadline kami sampai tanggal 16. Nanti kami akan share juga buku panduan cara pengisiannya sama video tutorialnya juga akan kami share, kami kirimkan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau merasa kesulitan atau kebingungan untuk dalam proses pengisian bisa melihat video tutorial atau membaca buku manual panduan dari aplikasi tersebut. Nanti akan kami share ke grup Telegram maupun ke BKD maupun ke Dinas Pendidikan atau cabang dinas. Nanti akan kami share semuanya, kami tempuh dengan cara penyampaian ke masing-masing grup. Jadi mohon diperhatikan untuk pengisian, saya ulangi kembali, untuk pengisian aplikasi bisa dilakukan besok pagi dan share link akan kami sampaikan besok pagi juga. Jadi pengisian mulai besok pagi sampai dengan tanggal 16. Jadi tanggal 14, 15, dan 16 bisa diisi. Kemudian untuk kalau sudah proses pengisian tadi sudah dijelaskan sama Mbak Lady, itu ada proses pencetakan. Pencetakan itu dilakukan sekaligus boleh. Jadi bisa langsung ketika pengisian boleh langsung dicetak. Cetakan tersebut akan kami minta setelah informasi dari kami. Tapi mulai besok. Jadi kan dulu masalah pendistribusiannya kami mulai bulan Juni. Jadi nanti untuk pengumpulan formulir, pengumpulan formulir akan kami distribusikan mulai awal bulan Juni. Dan informasi ini akan kami sampaikan terlebih dahulu ketika nanti kami melakukan proses pendistribusian buku tabungan maupun ATM dan PIN ATM. Nanti ditukar dengan formulir tersebut, dilampiri fotokopi KTP dan fotokopi NPWP. Untuk pencetakannya, itu kami ulangi lagi ya, untuk pencetakannya 2 kertas. Ya, 2 kertas ya, soalnya kami modelnya adalah download. Model JPEG di 2 kertas, jadi kertas untuk lembar tampak depan sama yang satunya belakang. Jadi untuk pencetakan itu 2 kertas deh, 2 kertas. Saya ulangi lagi untuk pencetakan kalau semuanya sampun selesai, itu tadi yang sampun dijelaskan Mbak Lady, itu kan dilakukan proses pencetakan. Pencetakan menggunakan 2 kertas. Gitu oke. Okay? Jadi itu teman-teman dari P3K mohon diperhatikan, kami tegaskan kembali untuk pengisian start mulai tanggal 14 sampai dengan tanggal 16. Untuk pendistribusiannya mohon kami ulangi lagi bulan Juni. Start awal bulan Juni. Juli sudah menerima gaji. Makanya kami mohon tanggal 1 Juni sudah kita melakukan proses pendistribusian supaya
pas tanggal 1 Juli panjenengan sampun bisa terima gaji. Gitu nggih. Mungkin dari kami untuk simulasi tadi sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman P3K bisa segera untuk mengisi mulai besok. Gitu nggih. Bapak Ibu, tolong diperhatikan nggih. Izin bertanya, Pak. Mohon maaf Pak, kalau di sini tidak ada pertanyaan Pak. Nanti kalau pertanyaan bisa melalui grup Telegram aja. Oke. Kalau sudah terlanjur daftar bagaimana, Pak? Jadi intinya ini baru semua nih Pak. Kalau panjenengan sudah punya rekening tetap harus mengisi. Jadi tidak ada alasan tidak untuk mengisi. Semuanya harus mengisi walaupun panjenengan semua sudah punya rekening di bank jateng setempat tetap harus mengisi. Oke, jadi panjenengan sudah mempunyai rekening di cabang manapun sesuai dengan komitmen kami dengan provinsi, semuanya harus terdaftar di kami. Semuanya harus mengisi walaupun jenengan sudah punya rekening Bank Jateng, gitu nggih? Mungkin maksud saya tadi sudah daftar di aplikasinya itu. Tapi saya coba login kok nggak bisa. Apa harus nunggu di approve atau bagaimana? Ya, bentar Pak, ini akan kami hapus semua. Start mulai besok tanggal 14. Nanti akan kami hapus yang sudah terlanjur daftar. Nanti akan kami hapus. Start akan kami mulai tanggal 14 besok pagi. Gitu nggih? Bapak mau tanya untuk NPWP Pak. Nanti untuk mohon maaf, ini ada session untuk teman-teman BKD mau menyampaikan untuk segala pertanyaan yang panjenengan sampaikan bisa melalui Telegram aja. Mohon Mbak Desi untuk berkenan untuk menyampaikan sesuatu hal buat teman-teman P3K. Mbak Desi, silakan Mbak Desi. Ya, terima kasih Mas Oni atas kesempatan yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bank Jateng, izin saya menyampaikan, Bapak Ibu P3K, mungkin sudah banyak yang mengenal kami karena sebelumnya kami juga sudah pernah mengisi pada saat pengisian dokumen e-file. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, pada saat ini BKD sedang dalam tahap verifikasi dokumen e-file Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu untuk pertanyaan nanti bisa di Telegram. Yang selanjutnya dalam posisi verifikasi ini dokumen-dokumen Bapak Ibu pastinya ada yang sesuai syaratnya, ada yang belum memenuhi syarat. Dan jadi sebelum Bapak Ibu nanti menanyakan terkait tunjangan keluarga yang sudah menempel atau tidak, nanti mohon Bapak Ibu menunggu dulu hasil verifikasinya seperti apa. Apabila ada dokumen yang kurang, nantinya juga tunjangan keluarga belum menempel di rekening gaji Bapak Ibu semuanya. Sehingga Bapak Ibu nanti menunggu pada saat gaji pertama akan dibayarkan. Kemudian untuk bisa panjenengan menerima gaji, panjenengan harus punya rekening Bank Jateng. Rekeningnya dibuat semuanya bersamaan. Bagi yang sudah memiliki sebelumnya, tetap harus mengisi aplikasi yang sudah di-share oleh Bank Jateng tadi. Mohon diperhatikan semua, tetap Bapak Ibu harus mengisi aplikasi tersebut. Karena jika Bapak Ibu tidak mengisi aplikasi tersebut, pastinya gaji Bapak Ibu tidak dapat masuk ke rekening dan tidak dapat diterima oleh panjenengan semuanya. Jadi tolong kerjasamanya, mulai besok pagi tanggal 14 sampai dengan tanggal 16, Bapak Ibu harus mengisi aplikasi tersebut. Kenapa kok jadwalnya pendek? Karena input aplikasi ini tidak serumit pada saat Bapak Ibu input e-file. Artinya, Bapak Ibu buka menggunakan HP saja, Bapak Ibu nantinya bisa mengisi. Tidak membutuhkan waktu lama, dan juga tidak membutuhkan upload dokumen. Sehingga waktu yang diberikan oleh Bank Jateng tidak panjang. Karena apa? Karena kalau kepanjangan nanti Bank Jateng kekurangan waktu untuk mencetak buku tabungan dan ATM-nya Bapak Ibu semua. Padahal ATM dan buku tabungan itu harus didistribusikan oleh Bank Jateng mulai dari
tanggal 1 Juni sampai dengan akhir Juni. Sehingga pada saat bulan Juli nanti Bapak Ibu menerima gaji, Bapak Ibu sudah memegang ATM dan buku tabungan semuanya. Jadi mohon kerjasamanya, waktu itu diberikan memang pada saat weekend karena agar tidak mengganggu server data bagi PNS Pemprov Jateng lainnya. Karena pengalaman e-file yang kemarin, pada saat titik-titik kritis penutupan pengisian e-file, Bapak Ibu banyak sekali yang mengisi bersamaan, sehingga itu mengganggu proses presensi teman-teman PNS yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dengan pengalaman itu, sebaiknya Bapak Ibu mengisinya pada saat tanggal yang sudah ditetapkan, antara tanggal 14 sampai dengan tanggal 16 Juni 14 Mei 2022. Kemudian untuk bagaimana cara mengisinya, tolong nanti Bapak Ibu lebih banyak melihat tutorial ataupun memutar kembali nanti hasil Zoom hari ini, sehingga jangan sampai bertanya dulu, tapi utamakan literasi dulu, karena Bapak Ibu nyuwun sewu sebagai seorang pengajar pastinya harus sering melakukan literasi, sehingga nantinya melihat dululah bagaimana YouTube cara pengisiannya seperti apa. Setelah panjenengan melihat, silakan panjenengan buka linknya dan diisi. Karena isian-isian yang ada di aplikasi tersebut tidak susah, hanya mengisi dokumen pribadi panjenengan dan tidak ada upload datanya. Sehingga mohon diperhatikan, Bapak Ibu semua, yang pertama harus dilakukan, cermati dulu YouTube atau tutorialnya. Kedua, siapkan dokumen yang kira-kira mau diisi, artinya tidak dokumennya tetapi data-data yang ada di dokumennya itu, misalnya seperti KTP, NPWP, itu disiapkan dulu. Setelah dua-duanya siap, silakan Bapak Ibu mulai login ke dalam aplikasinya Bank Jateng, sehingga pada saat login tidak membutuhkan waktu lama, sudah bisa langsung input-input ke dalam aplikasinya Bank Jateng. Khususnya bagi yang tadi sudah disampaikan oleh Bank Jateng terkait email, misalnya belum punya, silahkan membuat. Tapi saya rasa kalau untuk kondisi saat ini semuanya pasti sudah memiliki email. Karena kalau kita punya HP, pastinya kita sudah punya email. Yang kedua terkait NPWP. Tadi sudah dijelaskan, diminta untuk membuat NPWP dahulu. NPWP yang sudah dibuat pastinya kan kemarin waktu Eval sudah disuruh membuat nih. Bapak Ibu sudah punya, silakan dibawa dulu pada saat mau input sudah lengkap sehingga diinputkan ke aplikasinya Bank Jateng. Ngaten nggih Bapak Ibu, tolong yang pertama perhatikan dulu di tutorialnya, yang kedua siapkan datanya, yang ketiga silakan panjenengan mulai mendaftar dan mengisi ke dalam aplikasi. Tidak usah panik, tidak usah bingung, tidak usah tanya, tapi berupayalah untuk mencari informasi bagi diri panjenengan sendiri, mencari berusaha untuk masuk ke dalam aplikasi dan berusaha mengisi dahulu. Semoga panjenengan semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengisi aplikasi pembuatan rekening ini, sehingga panjenengan nanti penggajiannya juga lancar, panjenengan juga bisa menerima gaji pada waktu yang telah ditetapkan. Untuk yang kami ingatkan lagi nih Bapak Ibu, seperti yang kemarin Bapak Kepala BKD sudah sampaikan, Bapak Ibu nantinya masuknya mulai per 1 Juni. Artinya gajinya juga akan dimulai bulan Juni. Tetapi karena proses penggajian itu tidak semudah kita habis ini masuk langsung gajian, sehingga nanti gaji Juni Bapak Ibu semuanya akan dirapelkan. Paling cepat rapelnya di bulan Juli. Paling cepat ini nggih, panjenengan doa saja biar kami itu nanti bisa cepat verifikasi datanya sehingga panjenengan rapelnya di bulan Juli. Dan perlu kami sampaikan, nanti Suaranya nggak ada, Bu. Mohon maaf. Suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang, Bu, nggak kedengeran.
Suaranya hilang. Hilang, Bu. Hilang. Tani. Kurang keras, Bu. Halo, ini sudah jelas nggih? Sudah nggih sekarang nggih? Sudah, Bu. Jelas, Bu, jelas. Jelas, Bu. Bapak Ibu. Sudah jelas. Ini biar jelas. semuanya mendengar kembali unmute dulu nggih untuk yang lainnya nggih. Jadi Bapak Ibu semuanya perlu kami sampaikan bahwa nanti penggajian Bapak Ibu yang akan melaksanakan itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. BKD hanya bertugas untuk memfasilitasi saja, baik dari verifikasi dokumennya sampai dengan rekening nanti Bapak Ibu menjadi rekening tabungan Bank Jateng nggih. Nanti sesudah untuk pengisian gajinya yang akan mengajukan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga apabila di kemudian hari jika terjadi ada tunjangan keluarga yang ternyata belum menempel, silakan panjenengan konfirmasinya ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Tetapi sekali lagi tidak usah panik, tidak usah bingung, tetapi panjenengan bergerak. Artinya bertanya saja ke dinas, dokumen-dokumen apa saja sih yang kenapa kok sampai tunjangan keluarga saya itu belum nempel, gitu saja. Jangan sampai tanyanya itu sampai nyosewu sampai ke lapor gub itu nggak perlu, karena kemungkinan pada saat panjenengan kemarin input e-file ada dokumen-dokumen yang pada saat diverifikasi oleh tim dari BKD itu ada yang kurang tepat ataupun kurang dokumennya, sehingga nanti perlu dilengkapi sehingga tunjangan dari Bapak Ibu semua dipastikan nanti akan menempel. Artinya semua dari hak panjenengan itu akan diberikan apabila kewajiban panjenengan sudah dilaksanakan, baik kewajiban terkait mengajarnya ataupun kewajiban kelengkapan dokumennya, baik dokumen kepegawaian ataupun dokumen dari penggajiannya. Ngaten nggih Bapak Ibu semua, saya hanya menekankan saja agar deadline yang sudah kita jadwalkan bisa tercapai. Artinya deadline pengisian aplikasi ini sudah oke, panjenengan itu bisa sudah bisa dicetakkan buku tabungan dan buku ATM-nya, sehingga jadwal yang akan diberikan oleh Bank Jateng untuk membagikan buku tabungan dan buku ATM-nya nanti di bulan Juni itu akan menjadi lancar. Kemudian tadi ada yang tanya, kami kapan bawa kelengkapannya? Nah, untuk kelengkapannya itu yang seperti disampaikan oleh Bank Jateng, nanti akan dibawa pada saat panjenengan akan diberikan buku tabungan dan ATM-nya. Sehingga nggak usah khawatir. Panjenengan tinggal menunggu informasi saja, menunggu jadwal pengambilannya tabungannya kapan, setelah panjenengan melaksanakan kewajiban panjenengan untuk mengisi di aplikasinya Bank Jateng. Ngaten nggih? Ini pertanyaan Sewu memang tidak diberikan karena sebanyak ini orangnya, kalau yang bertanya malah nanti jadi bingung sendiri. Jadi upayakan seperti arahan dari saya, literasi dulu, melihat tutorialnya dulu, setelah itu siapkan dokumen, coba untuk isi aplikasinya. Nanti Bapak Ibu, saya doakan semoga Bapak Ibu semua mudah untuk menjalani pengisiannya, mudah dalam mengajar, dan nantinya juga tidak ada kendala pada saat penggajiannya. Nanti Bapak Ibu semua. Amin. Saya kembalikan kepada Bank Jateng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oni, saya kembalikan Mas Oni. Oke, siap Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Desi atas masukan dan sarannya. Ya mudah-mudahan setelah Zoom ini teman-teman P3K bisa segera melakukan proses pengisian mulai start besok pagi tanggal 14 sampai dengan tanggal 16. Dan mohon perhatiannya untuk teman-teman P3K untuk saling membantu kepada teman-teman yang melakukan proses pengisian. Karena ini kami terbatas dengan partisipan, mungkin sekitar 1.000 kami tidak bisa meng-save sebanyak 9.000. Mohon dari teman-teman yang sudah join di sini bisa membantu teman-teman yang belum paham. Nanti format sama kok dengan konsep yang sudah kami kirimkan. Nanti segera akan kami kirimkan. Jadi ada 3 dokumen. Yang pertama
nanti dengan video tutorial, kemudian buku manual yang terakhir. Jadi mohon perhatiannya dari P3K untuk segera diisikan mulai besok tanggal 14 sampai dengan tanggal 16. Mungkin dari kami cukup sekian ya. Mudah-mudahan pengisian bisa dijalankan dan segera dijalankan. Untuk prosesnya kurang lebihnya bisa kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan di grup Telegram. Dan kami tim Bank Jateng sudah masuk di grup Telegram. Barangkali teman-teman mengalami kesulitan, insya Allah kami bantu. Demikian dari kami Bank Jateng, mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan implementasi pembukaan rekening ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan teman-teman dari P3K bisa menerima gaji sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh teman-teman BKD. Itu mohon perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.